Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir wal walidayya wal mu'minina amin. Halaman itu sih. 9. Mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi dawraini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi utawi iki bab mertelaaken i'rab. Al-i'rabu utawi kang aran i'rab. Huwa yo i'rab. Al-i'rabu utawi kang aran i'rab. Huwa yo i'rab iku taghyiru awakhiril kalimi wae piro-piro akhire piro-piro kalimat. Ikhtilafil awamili krono beda-bedane piro-piro amil ad-dakhilati kang manjing opo amil alaiha ing atase kalim lafdun ing dalem lafade orane lafade au takdiron utawa kira-kirane. Wa aqsamuhu utawi piro-piro bagiane i'rab iku arba'atun ana papat. Rupane papat raf'un sawijine i'rab rafa. Wa nasbun lan kang kaping pindhone i'rab nasb. Wa khafdun lan kang kaping telune i'rab khafat ay tegese jer. Wa jazmun lan kang kaping papate i'rab jazm titik. Iki saderenge nerangaken babul i'rabi wingi njelasaken masalah kalimah huruf. Kalimah huruf niku tandane ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kalimah huruf itu tandanya la yasluhu atau tengere kalimah huruf, tandane kalimah huruf itu bangsa adam ora ana. Adapun yang dinamakan adam, adapun adam itu ada dua. Ada kalanya adam mutlak dan adam muqayyad. Tanda kalimat isim itu tidak ada tandanya kalimat. Tanda kalimat huruf itu tidak ada tandanya kalimat isim dan tidak ada tandanya kalimat fi'il. Itu namanya adam muqayyad. Kalau adam mutlak itu tidak ada sama sekali. Contohnya seperti hal, fi, lam.
itu hal, kebayangkan pokoknya hal itu kalimah huruf yang dinamakan kalimah huruf, masih ingat apa? Yang dinamakan kalimah huruf ialah kalimat yang menunjukkan makna pada yang lainnya, madalla ala maknan fihi. kalimah yang menunjukkan arti yang tidak dapat dipaham kalau tidak digandeng dengan kalimat lain. Contohnya lam hal lam, hal, fi. Hal itu artinya apakah? Istifham. Itu menunjukkan makna pertanyaan, tapi tidak dapat dipaham kalau tidak digandeng dengan kalimat lain. Hal zaitun fiddari atau hal zaitun qaimun. Apakah Zaid itu orang yang berdiri? Nah, di sini contohnya hal. Hal itu kalimah huruf. Tandanya apa? Tandanya tidak adanya tanda kalimah isim dan tidak adanya tanda kalimah fi'il. Itu dikatakan tanda adam muqayyad. Contohnya hal. Ingat-ingat, kalimah huruf itu kalimah yang mempunyai arti yang tidak dapat dipaham kalau tidak digandeng dengan kalimat lain. Tapi kalau kalimat fi'il, yaitu kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang disertai 3 zaman atau salah satu dari 3 zaman, itu kalimat fi'il. Kalau kalimat isim, ini diulang lagi, cashback, artinya biar tidak lupa. Yang dinamakan kalimah isim yaitu kalimah yang menunjukkan arti kata benda, tumbuhan, hayawan, nama orang yang tidak disertai dengan zaman, itu dinamakan kalimah isim. Adapun tandanya itu sudah dijelaskan kemarin. Tanda kalimat isim ada kalanya tanwin, ada kalanya kemasukan al, ada kalanya dibaca jer, ada kalanya kemasukan huruf jer. Itu tandanya kalimah isim. Begitu juga kemarin baru selesai kalimah fi'il. Kalimah fi'il yaitu kalimah yang menunjukkan arti pekerjaan yang disertai dari 3 zaman. Salah satu dari 3 zaman. Tandanya diantaranya kemasukan qad, yang jelas qadnya qad, kemasukan qad. Pokoknya kemasukan qad, nggak usah berpanjang lebar, ada kalanya qad hasbu. Yang penting kemasukan qad, kemudian kemasukan sin, kemudian kemasukan saufa, kemudian kemasukan utanis sakinah. Ditambahin satu lagi kemasukan huruf mudhora'ah yang jumlahnya ada 4, anaitu atau anita, hamzah, nun, ya, ta. Ini yang perlu dijelaskan kemarin. Hamzah itu artinya mutakalim wahdah, artinya insun. Contohnya adhaba atau adhabu. Adhabu budalan sopo insun. Sedikit saja membahas masalah kalimat fi'il yang huruf anita, huruf mudhora'ah. Huruful mudhora'ah. Dahaba, dahaba ini adalah fi'il mudhari'. Dahaba adalah fi'il madhi. Kemudian
Yadhabu fi'il mudhari. Ngantuk. Tadi guru ngantuk, sing ngantuk maka sing nerangan. Dhahaba itu adalah fi'il madhi, yadhabu itu adalah fi'il mudhari. Kembali lagi sedikit menerangkan supaya tidak lupa. Kalau ditambahin nanti yang sudah lupa. Mungkin kalau Ustaz Miftah dengan Kang Surhan, Mas Surhan itu sudah tahu. Cuma Kang Mukti atau Salama itu nanti lupa. Dhahaba yadhabu. Dhahaba ini adalah kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il dibagi di situ ada kalanya fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Ini berarti ada tambahan keterangan. Kemarin fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar tidak dijelaskan. Fi'il itu ada berapa? Hanya zaman itu dijelaskan. Zaman madhi, zaman hal, zaman mustaqbal. Sekarang fi'il. Fi'il madhi. Fi'il madhi yaitu kalimah yang menunjukkan arti pekerjaan yang disertai dengan zaman madhi. Zaman yang lampau atau sudah dikerjakan. Contohnya dhahaba ini adalah kalimat fi'il. Adapun fi'il itu dibagi menjadi 3. Contohnya tulis seperti ini: fi'il madhi, mudhari, amar. Madhi, mudhari, amar. Sekarang mahalus syahid, tempat pembahasan huruf mudharaah. Huruf mudharaah ini ada 4, diantaranya hamzah, nun, ya, ta. Sekarang yang pertama adalah ya. Ya itu artinya menunjukkan bahwa fa'ilnya itu mudzakkar ghaib. Yadhabu akan pergi siapa orang, atau yadhabu zaidun. Yadhabu bakal budalan sopo zaidun zaid. Ini ya-nya menunjukkan artinya, namanya huruf mudharaah tapi artinya menunjukkan wakenya mufrad mudzakkar ghaib. Ini kalau tidak, ini contohkan berarti zaidun, contohnya zaidun atau siapa saja, isinya pokoknya yang tidak ada. Yadhabu budalan akan bepergian seseorang lelaki akan bepergian, seseorang akan bepergian. Itu makanya artinya kalau melihat ya-nya saja itu sudah diketahui. Berarti pada lafaz yadhabu ini yang akan bepergian itu seorang lelaki. Tapi tidak dapat diketahui, ghaib tidak ada, hanya menunjukkan kecuali tadhabu. Kecuali tadhabu, kalau tadhabu maknanya mukhatab mudzakkar. Ya, berarti ada tadhabu bakal budalan sapa sira. Bingung ora? Angger bingung ya ora pang tak jelasaken kono wis pokoke. Angger tadhabu ke artine angger ta itu menunjukkan makna yang dikhitobi wonge kowe anak. Tapi angger adhabu, yadhabu, tadhabu, adhabu, nadhabu. Artinya yadhabu bakal budalan sopo wong lanang siji, tadhabu bakal budalan sopo siro lanang siji. Boleh wong wadon juga boleh. Tadhabu. Adhabu bakal budalan sopo ingsun. Maknane mutakalim,
berarti yang mengucapkan saya. Ini kalau tidak ahli nahwu, sudah ana adhabu, ana utawi ingsun iku adhabu budalan sapa ingsun, berarti sudah ketahuan bahwa orang itu bukan ahli nahwu sorof. Kalau saya itu budalan atau saya pergi, itu cukup dengan adhabu. Adhabu, saya akan pergi atau saya lagi pergi. Tidak usah menguturkan ana. Tapi ada juga ada yang menguturkan seperti ini dalam luhut. Biasanya dalam nahwu wadih itu biasanya di gontor itu seperti ini, menggunakan nahwu wadih, tapi tidak menggunakan ana adhabu. Gontor yang ngalim-ngalim pada bah. Kelebihannya di gontor itu digunakan untuk percakapan bahasa sehari-hari. Kalau di bahasa salaf, kalau pondok salaf itu tidak digunakan bahasa sehari-hari. Atau di pondoknya Yusuf Miftah yang ada di Ponorogo, mungkin bahasanya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mulanya kayaknya bisa gue sih ya, bisa mau band Inggris. Bisa mereka lah. Paham? Sampai sini untuk memudahkan ingatan huruf mudhoro'ah yang masuk pada fi'il mudhore, jumlahnya ada 4, itu Anita. Ingat Mbak Anita? Hamzah, nun, ya, ta. Atau ana itu. Nah, ini kalau dites, dikasih pertanyaan, yadhabu kalimah apa? Kalimah fi'il apa? Fi'il mudhore. Tanda mudhorenya itu apa? Kenapa dikatakan fi'il mudhore? Kenapa? Karena ada ya mudhoro'ahnya. Tadhabu kalimah apa? Kalimah fi'il apa? Fi'il mudhore. Kenapa dikatakan fi'il mudhore? Karena ada tak mudhoro'ahnya. Adhabu juga sama, karena ada hamzah mudhoro'ah. Hamzah ini menunjukkan maknanya saya. Tadhabu siro, yadhabu itu buat lelaki, nadhabu budalan sopo kita pe akeh. Tapi lamun kita angger Cirebon ya wong siji aja. Kok nang bahas kita kok wong akeh lebih dari satu. Ora. Cirebon siji. Tergantung muktabel makomnya gimana. Gantung Jadi definisi. aja langsung menjustifikasi gue salah kowe kita. Kita mah Mulane anggar wong ngalih biasanya orang gampang nyalahaken. Nah, coba di dalam sampai lihat tadi babul i'robi. Sekarang sudah ya, ini berarti kalimat antara fi'il, isim, fi'il, huruf. Ini sudah dikatakan pembagian fi'il, isim, huruf itu sudah. Sekarang kita ke babul i'robi. Kudune ditulis. ini Pada kacamata soalnya. ya gede we. Kurang gede ya. Kurang pedes. Tapi memang orang bisa mikir diri ya. Kapan perek. Al-i'robu huwa apa me? Al-i'robu huwa Taghyiru awakhiril kalimi. Taghyiru awakhiril kalimi. Ya ini lorong hiji, Yane loro. loro ya. Taghyirul Taghyiru awa akhiril kalimi. Kalimi.
bisa urusan nulis. Al-iqrabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafi. Ikhtilafil awamilil dakhilati. Amin. Ikhtilafin awamili Ad-dakhilati. Labdun atau takdirun. atau nora tulisannya Kitab ya ad-dakhilati alaiha lafdun aw taqdirun. Terus rasa nulis kayak mudah. iya Gue. lafdun kalau taghyiran nulis di sini apa tulis orang terang sampe nulis aku sih medang ya. Pengen sekolah tenan aku. Ya Ini sampai teman. Mana apa? Tak harokat ini sendak gue Iya. al-iqrabu Kalimat apa gue? Taman kabar aku dengar di. taghyiru awakhiril kalimi Taghyiru ya loro. ya taghyiru Goyaro yo goyir. awakhiril kalimi khilafil awamili ada khilati alaiha lafdun au taqdirun. Wis tulis dhisik. Aku sing tak medang kok. Apa dari Nulis gitu ya. Ini kayak santri temenan. Ya. ini seru apa yuk? Ini kayak santri temenan. Sampe kayak mondok ya. Belajar nang sorot. Itu ngedunia ya, kayak ya. Benar ya. Nah, masih ceritanya. Kita nggak suka dari mondok mana. Kucing. Cari. Awamil ya. Awamil ya. Amil itu dua. Ad-dakhilati dakhilati tak amarullah amarullah Itu apa bedanya tak tamal itu kalau tak tak perahu? taknis Kalau tak seleret Tak perahu. Perahu. taknis tak seleret, Orang tak seleret. Ini ada tak perahu. untuk tak tangis. Layar. Jumpa. Jadi salah. Pesannya. Panas. Ya, ini yang biasa segitu ngebul. Lah kayak ini pembuangannya. Dan tutup lawang. Sungai itu ditutup, biasa ditutup. Oh, lawang tinggal. Ini jadi sini.
Tak buka setitik. Iya. Utang. Dan juga sedih kan. Pas mending semripit nem. Enak ya sebelum ya. Ditutup ngebul. Pegel teman. Bikin aku ruwing. Aja itu. Wing. Wis yo. Al-i'rabu utawi kang aran i'rab. Angger tulis utawi ka jadi tulis utawi disingkat bae al utawi ke mim mubtada. Al-i'rabu utawi kang aran i'rab. Bisa huwa iku huwa yo utawi i'rab ya bisa. Sing enak huwa yo i'rab ora sadane utawi pakaian. Huwa yo i'rab iku taghyiru awakhiril kalimi owae piro-piro akhire piro-piro kalimah. Lamun tu pang dimaknani ndak kayak anu santri o wahe jim angger jim Jawa berarti akeh piro-piro akhire piro-piro kalimah. Bisane owah likhtilafil awamili, bisane owah likhtilafil awamili krono takliliyah huruf jar tapi maknane takliliyah. Anakalane lil milik, anakarane taklil. Likhtilafil awamili krono beda-bedane piro-piro amil. Sifatnya amil ad-dakhilati. Sod berarti sifat atau lawan orang senang tulis sifat, orang senang nulis sifat nulisnya kang ya bisa. Kang, aku tuh biasanya senang nulis kang aja. Ad-dakhilati kang manjing opo amil alaiha ingatase kalim. Soalnya kayak jama makanya ini domirnya tasnya. Alaiha ingatase kalim perubahannya mau lafdun inggalem lafade orane lafade au takdiron utawa kira-kirane. Mulane kene nganggone au utawa manane utawa kira-kirane. Angger bahasa Indonesia yang dinamakan i'rab itu perubahannya akhir kalimat atau perubahannya beberapa akhir kalimat terus nggak usah dikatakan jamak. Perubahan akhir kalimat disebabkan beda-bedanya amil yang masuk. Perubahannya ada kalanya secara lafadznya atau dikira-kirakan. Adapun perubahannya ada kalanya secara lafadznya atau secara lafdun atau takdir atau dikira-kirakan. Kalau kita bahas per kalimah, contohnya babul i'robi. Kalau kita bahas, kalau kita udari, kalau kita preteli, Bongkar. boleh nggak dijelaskan satu persatu kalimat? Mungkin kalau dijelaskan satu persatu membingungkan. Sebab kalau saya jelaskan ada kalanya yang membaca babal i'robi, wis ora usah bahas gue. Yang penting ini, yang dinamakan i'rob itu perubahan akhir kalimat disebabkan beda-bedanya amil yang masuk pada kalimat itu. Adapun perubahannya baik secara lafaz atau dikira-kirakan. Sing diarani i'rob. Contoh
Nahwu. Kalau contoh bahasa Arab itu nahwu. Mislu. Nahwu Ja'a Zaidun. Tambah. Ini mempunyai filsafat. Endah Zaid kan tambah. Endah sampai pemahamannya tambah. Ya. Bisa Ja'a Miftahun. Ja'a wis teka sapa Miftahun wis dan Miftah bisa. Ja'a Subhanun. Kayak gini kayak tafaulan. Endah ilmunya sampean pahamin nambah. Zaidun Qaimun. Kuaca ora, Pak? Apa kurang gede? Kurang gede. Wajar tapi kurang gede karena mau kangen apal kok. Kacamatanya kan nemen. Bisa ya iya. Kan bisa. Zaidun Kapuresi wutuh kok. Qaimun. Nah, iya kayak Zaidun Qaimun. Zaidun Ra'aitu Zaidan. Marartu misal cilik. Itu Zaidan. Maror tuh berarti kayak lam yadrib. Nah, lu mau belajar khot ya Arab, salus apa? Beda, bisa khot ya apa kayak gitu belajar. Ja'a wis teka sapa Zaidun Zaid. Ra'aitu ningali sapa ingsun Zaid dan ing Zaid. Angger fa'il sapa ke biasanya angger wong kuwi amane fa'ile dawa, tapi angger sing ora berakal cukup anggo fa bae. Pada bae sopone, tapi ketika untuk menunjukkan misalnya bahasa Melayu berarti apa? Bahasa Arabi Melayu apa? Saro. Farro. Rayo. Farro ya firru. Farron. Faro. Farrot Melayu opo aljaranu ya kan? Farro. Opo al farosu berarti ya. Faros kan jaran. Tapi angger fa'ilnya yang berakal itu sopo, tapi kalau tidak berakal itu opo. Aneh seperti itu. Mari kita fokuskan lagi kembali ke i'rab. Mana contohnya? Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, Zaidun qaimun, marartu bi Zaidin, lam yadrib. Lam yadrib Zaidan. Membahas i'rab, contohnya ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, itu mahal syahidnya mana? Yang dibahas itu mana? I'rab itu perubahan akhir kalimat disebabkan beda-bedanya amil yang masuk. Adapun perubahannya ada kalanya secara lafadznya kelihatan, ada kalanya dikira-kirakan. Ini contoh yang secara lafdon. Coba lihat, ja'a wis teka sopo Zaidun Zaid. Nah, ini yang dibahas berarti akhirnya kalimat. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalim. Perubahan akhir kalimat disebabkan amil yang masuk.
Ja'a wis teka sapa Zaidun Zaid, berarti yang dibahas ini lafaz ininya. Nah, ilmu nahwu itu letaknya di sini. Membahas akhirnya kalimat, berbeda dengan sorof. Kalau sorof membahas awal kalimat, tengah kalimat, dan akhir kalimat. Makanya fa'lam anna sorfa umul ulum wa nahwa abna. Sebabnya apa? Sebabnya ilmu nahwu itu hanya membahas akhir kalimat, tapi kalau sorof itu membahas ain fi'il, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, tengah-tengah kalimat, pinggir kalimat, akhir kalimat. Wis apa? Pinggir kalimat ya umeh aku. Lambe lain timbul. Pinggir kalimatnya. Lah sampean Tukang dandan pet. angger to di orang lu. Mana di pondok nang sampean bleng. Iya, ini kan juga kalimat apa? Itu biar kalimat apa? Ya memang yang benar itu, PKDB nyopet. yang benar itu Terus minum banyu, Mang. ain fi'il lam fi'il, bukan kalimahnya Mbak Nisa. Tapi kalimat ya kalimat ini yang dimaksud, susunan dari huruf hijaiyah yang mempunyai arti. Kalimat artinya bagaimana? Kalau artinya pekerjaan, kalau artinya orang, ya berarti kalimat isim. Nah, ini yang dibahas. Ja'a wis teka sopo Zaidun Zaid. Pertama ini menjadi dibaca dun. Ya. Kemudian ra'aitu ningali sopo insun Zaidan ingkang Zaid, Mas Zaid. Nah, tadinya dibaca dun, kemudian ini bisa menjadi dan. Nah, ini dikatakan i'rab, berubah. Akhirnya kalimat itu berubah. Karena apa? Likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Titik. Ya, adapun perubahannya di lafdzun atau takdiron. Ini contoh yang lafdzun dulu yang kelihatan. Nah, yang menyebabkan ini dibaca dun dan ini menyebabkan dibaca dan karena ada amil yang masuk. Nah, amilnya lafaz Zaidun mana? Amilnya ja'a. Ini amilnya ini katakan amil. Ja'a wistaka sopo Zaidun Zaid. Kalau kita berbicara amil, tentu bisa ada kalanya awamil itu pelajarannya dasar kelas 2 mungkin atau kelas 1. Dan awamil juga bisa lebih luas lagi, dalam alfiah juga ada awamil. Innal awamila hunafamiyah lafdiyatun fa ba'du makna wiyah. Amil itu ada 100. Makanya ada kalanya amil maknawi ibtida, ada kalanya amil lafdi qiyasi. Ada kalanya amil maknawi, ada ibtida, ada kalanya lafdi sama'i. Pokoknya ambil jumlah anak 100, ambil sampean mikiri 100 kowe ngomong. Sing penting sampean paham babul i'rabi. Bab ini menjelaskan masalah i'rab yang dinamakan i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdun aw takdiron, yaitu perubahan akhir kalimat disebabkan atau dikarenakan beda-bedanya amil yang masuk pada lafaz itu, pada kalimat itu. Nah, contohnya ja'a Zaidun, ja'a wistaka zopo Zaidun Zaid. Kemudian ada amil lain yang datang, ra'aitu ningali sopo insun Zaidan in Zaid. Karena apa? Ini kedudukannya menjadi maf'ul. Nah, amilnya ini berarti ra'aitu. Begitu juga asalnya dan marortu liwatan sopo insun bizaidin kelawan Zaid. Nah, ini kan bisa berubah. Makanya dikatakan i'rab. Lah i'rabnya ini membahas i'rabnya di sini. Dan din dun din. Dun dan din.
Dun dan din. Dun dan din, atau bisa juga diwalik dan din dunnya bisa, din dan dunnya bisa. Dun din. Bisa Dun dan seperti din. itu. Ya, pokoknya yang dinamakan i'rab berubahnya akhir kalimat disebabkan amil yang masuk. Makanya di sini kita harus paham dulu yang dinamakan kalimah itu apa. Kalau ujuk-ujuk al-kalamu huwa lafzul murakabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Itu butuh penjelasan. Lah itu masih kuliah, masih gemblengan, masih global. Butuh penjelasan, butuh Rincian. mengudari, butuh Menjentrak. mengudari bahasa Indonesia apa? Menguculik. Mengudari. Menyopot. Menyopot sih menguculik. Bahasa Jawanya menjentrak lah. Pokoknya mengambil di tafsir apa namanya didetailkan, Iyalah, dijelaskan. jelaskan ya. Sebab bagian dari kalam itu ada kalimah, tersusunnya beberapa kalimah itu dikatakan kalam. Orang urut termasuk boleh dikatakan itu tidak urut. Kecuali dalam durusun nahwiyah itu sangat urut. Pertama, bahas yang dinamakan kalimah. Belum yang dinamakan kalam itu belum, nanti yang dinamakan kalam itu kalam setelah i'rab. Iya, tapi ya umumnya kita itu belajarnya Jumiyah ya seperti ini. Pokoknya harus dihafal, bukan harus dihafal, hanya diusahakan hafal. Nggak diharuskan, sampai nung tua-tua mau mikiri besok masa apa. Masa waktu tiga pira waduh. Nah iya, mikiri anak emang di wesel lah mana mikiri saparan wis dari Miftah apa maring klampis ngop jamin apa ora. Oh iya ini bang nganter sapa. Tapi bukan tidak mungkin bisa. Ya dihafalkan ya alhamdulillah. Orang dihafalkan ya. Ya innalillah. Innalillah. Oke. Orang dihafalkan ya terserah sampean orang apa. Yang penting sampean tahu Lah, yang kata dinamakan ujiannya. i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdun aw taqdirun. Itu yang dinamakan i'rab. Perubahan secara lafadznya ini sudah kelihatan. Lam yadrib ya ini. Ketika ininya tidak ada, Ibu. yadribu. Siapa yang merofakan yadribu? Dan Amin. Amin. Apa? Nawi. Yadribu dibaca rofa. Siapa yang merofakan fi'il mudhari'? Litajarrutihi amil tajarrud apa ini? Isko bahasanya bahwa amin. Oh, engko sampe malah bingung dijelaskan secara mendetail awamil lu bingung temenan. Oke, aja saja. Oh, suatu saat nanti dijelaskan awamil. Kayak Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg terkibnya menjadi mubtada dibaca rofa. Ini dun bisa dan. Siapa yang merofakan ini? Lah itu nanti dari alasannya nanti pembahasannya lain. Yang penting ini sudah tahu bahwa bahwa yang dinamakan i'rab itu perubahan akhir kalimat disebabkan ada amil yang masuk. Ada kalanya perubahannya secara lafaz berarti kelihatan dun dan din. Yadrib bisa yadribu. Nanti pokoknya ini contoh yang kelihatan. Sebenarnya kalau usah ditulis ja'a zaidun, cukup dengan contoh zaidan, zaidun, zaidin itu sudah cukup. Jadi sampai nanti nggak bingung. Tapi kalau dijelaskan ja'a qaimun ro'a itu sampai bingung. Yang penting contohnya ini dan dun din yadrib. Contohnya yang penting ini ya maul syahidnya ini. Siapa yang kenapa dibaca dan, kenapa dibaca dun? Ini namanya amil apa? Oh sampai bingung.
Pokoknya ini dapat dibaca dan karena ada amil yang bisa merubah ini. Yang asalnya dun bisa, yang asalnya din bisa dirubah dan karena ada amil yang masuk. Mahalus sahidnya ini perubahan akhir kalimat karena beda-bedanya amil yang masuk. Kenapa dikatakan beda-beda ikhtilafil awamili? Karena bukan hanya dan, bukan hanya dun, bukan hanya din, bisa dan, bisa dun, bisa din. Makanya ikhtilafil awamili dakhilati. Ada amil yang menghendaki untuk dibaca nasab, ada amil yang menghendaki untuk dibaca rofa, ada amil yang menghendaki untuk dibaca jer, ada amil yang menghendaki dibaca jazm. Paham ya? Ini berarti contoh yang lafaz berarti. Sekarang contoh Sedan, sedun, sedin. Katone cilik-cilik muncul di sana guys. Katon. Katone ini apa gram-yang wis katon. Gremet. Tadi perubahan kan menjelaskan perubahan. Perubahan akhir kalimat disebabkan ada amil yang masuk. Adapun amil itu jumlahnya 100 cukup buat pengetahuan saja. Ternyata awamil, piro-piro amil itu jumlahnya ada 100. Pokoknya buat pengetahuan saja. Nanti dijelaskan mendetail sampai bingung. Dahilati yang masuk alaiha lafdun. Di sini lafdun yang kelihatan seperti ini. Kemudian kalau bukan lafdun bagaimana? Au takdiron utawa kira-kira. Contoh yang kira-kira seperti apa? Ja'a al-qadi. Ja'a al-qadi atau koma al-fata. Al-fata. Ja'a wis teka sapa al-qadi. Paham ya? Ini contoh yang takdirun, yang dikira-kirakan. Ja'a wis teka sapa al-qadiyu qadi. Sapa al-qadi? Bisane sapa al-qadi kuwi jer. Kenapa bukan al-qadiyu? Ini kan harokatnya kasroh. Kenapa ini selalu diharokati kasroh? Al-fata juga kasroh. Marortu bil qadi misalnya. Marortu bil qadi. Bil qadi ini tetap dikira-kirakan. Lah, ja'a wis teka sapa al-qadi. Seharusnya al-qadiyu tidak bisa al-qadiyu. Kalau kita bisa, kenapa tidak bisa? Ya, kita kan belajar kalamnya orang Arab. Kalau orang Arab tidak boleh mengatakan al-qadiyu, ya kita manut dengan kalamnya orang Arab. Alasannya apa jarene wong Arab? Angger ngomong al-qadiyu kowe abot. Gua abote saking tar 10 kilo. Kowe jare wong Arab. Ja'a teka sapa al-qadiyu, kowe ora bisa, ora pantes mulane wong Arab ngomong al-qadiyu. Ora bisa. Pasti ja'a al-qadi. Angger al-qadiyu, kenapa tidak diharokati? Ya, tidak diharokati. Angger diharokati kowe abot. Jarene wong Arab, sampean angger kaya ajar aku sih biasa bae orang diharokati kasro be al-qadi bisa, al-qadi yang bisa. Wow, wong Arab. Oke, belajar wong kalam wong Arab berarti lah ini dikira-kirakan seharusnya al-qadiyu.
Tapi kenapa al-qadi? Alasane ning kene kenapa dikira-kirakan? Karena ada 3 alasan. Ada kalanya alasannya kenapa dikira-kirakan ada 3 alasan. Ada kalanya lita'adur. Li'ata'adur karena angel. Angger lithiqol karena abot. Ini kenapa alasannya dikira-kirakan? Ada 3 alasan. Pertama, lita'adur karena angel, kemudian lithiqol karena abot, dan yang ketiga karena litanasu. Bangsaaken. Kayak alasan kenapa dikira-kirakan. Itu ada 3 alasan. Contoh sekarang tadi ja'a al-qadi. Kenapa masih al-qadi bukan al-qadiyu? Nah, sekarang sampai naruh laka aku laka. Al-Quran sembunyi. Al-qadi ke laka al-qadiyu ke laka. Pasti al-qadi. Nah, di sini alasannya kenapa al-qadi tidak didampakkan, tidak dilafdunkan, karena alasannya lithiqol abot. Koma al-fata, koma wis ngadeg sapa al-fata wong enom. Nah, di sini alasannya apa? Alasannya lita'adur. Bisa lita'adur karena fathah itu berbentuk alif angel. Wong alif dia orang nerima harokat. Tapi wis salah paham, wis salah jangan jadi itu priwe ya. Wis salah tapi kadung lumrah. Salah kaprah bener orang lumrah. Wis salah kaprah bener ora lumrah. Masa alif fathah a salah, wis salah gede. Sing bener ke hamzah fathah a. Wong alif huruf elat orang nerima harokat kok alif fathah a, berarti tadi orang ngerti. Tapi kadang-kadang bisa dia apa? Alif fathah a, alif doma u, alif kasra i, a i u, atau a u i e. Salah, sebenarnya salah. Hamzah fathah a, hamzah kasra i, hamzah doma u, a i u. Alif orang nerima harokat. Dia harus belajar nahwu. Biasanya apa? Lita'adur, angel. Alif orang nerima harokat. Alasannya itu huruf elat. Penyakit di brugi sandai orang penyakitan di main beban. Nah, ketika orang nerima harokat. Bisa nih huruf penyakit ke alif ya wawu. Sebabnya wong Arab ari mriyang area dua-duaan. Awai, awai. Kira-kira tahu banyak mah. Oh gue wong sing pernah ngari ngarap. Mulane gue buminya berarti anggar kali saiki wong Arab mriyang kowe ngomong, aduh berarti orang ngomong Arab. awai kudu Arab. Iya, wong Indonesia lah. Atau wong Arab saiki kudu wong Arab gemien. Anggar bisane wong Arab bisane kayak pengarang nahwu bahwa huruf ilat, huruf penyakit ke alif ya wawu atau alif wawu ya awai cara bahasa ini aduh ya wis lanjut mono wis fokusnya gue kene koma ngadeg sopo al-fata. Lafaz al-fata ini tetap tidak berubah meskipun ra'aitu al-fata ya al-fata, marartu bil fata ya bil fata, tidak berubah. Seperti al-qadi. Nah, nanti di sini ra'aitu al-qadiya bisa alasannya apa? Ana. Alasannya al-ding alfiyah kan ana. Ra'aitu al-qadiya. Wasani mangkusun wanas buru dohar. Wes sampean bahas ngene aku mumet. Sing penting kayak pengetahuan maning catet karena lafaz al-qadi ini isim mangkus. Ma huwa mangkus? Sindiran isim mangkus apa? Nah, sih ini ngaswami ini tadi. Durung anjuk. Mana sih?
ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun qablaha kasratun. Al-manqus ya qadi ya, lafaz al-qadi isi manqus. Kudu isi mampus. Manqus. Al-manqus ya. Al-manqus wa kullu ismin mu'rabin wa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun qablaha kasratun. Ya al-manqus huwa utawi kang aran manqus kulus min setiap kalimat isim mu'rabin kang mu'rab akhiruhu kang utawi akhire isim kulus min iku yaun ya lazimatun kang tetep qablaha kang tetep sadurunge kang iku tetep sadurunge ya kasratun utawi kasrah. Ya si qadi ya. Nah, isim yang seperti ini kalau kedudukannya menjadi nasab, nasab itu berarti identik dengan fathah. Itu tanda fathahnya didohirkan. Makanya ra'aitu al-qadiyya, aku weruh kang qadi. Qadiyya kok ora apa-apa sebabnya akhaful harokat fathatun. Seendeng-endengnya harokat ke fathah. Ya kayak sampean lho aku ora ngerti bisa nudarane endeng fathah kayak cangkeme aku karo sampean ya ora fathah ora kasroh pada bae endenge pirang kilo pirang ora ngerti jarene wong Arab harokat paling endeng kuwi harokat fathah. Kulusmin mu'rabin akhiruhu yaun lazimatun qablaha kasratun. Nah kalau lafaz al-fathah itu bukan namanya isi manqus tapi maksur. Apa itu maksur? Awak mimpi baca ya. Oh sampean blank. Ya mas takdirun. Sewaliknya mu'rabin berarti kulusmin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun. Wis muat apa urung? Wis. Wis jakake kok. Kuwi tak mei isim loro. Pokoke sing diarani isim wae men. Ana kalane isim mufrad, ana kalane isim tasniyah, ana kalane isim jamak, ana kalane isim dohir, ana kalane isim domir, ana kalane isim mangkus, ana kalane isim maksur. Kayak kan? Ana kalane isim fi'il. Isim mulane. Ayo saja nguratekno omongane aku sing penting. Sing penting cipidisip ketelane. Aku nira udah bisa isim sana pira ya aku. Mending gue tuh jawab orang-orang. Lah isim mangkus priwen iki? Isim mangkus kulus min mu'rabin akhiruhu yaun lazimatun. Setiap kalimat isim setiap kalimat isim yang mu'rab yang akhirnya berupa ya yang tetap ya lazimah sebelum ya itu harokatnya kasroh. Contohnya al-qadi. Oke. Ya angger maksur
maksurun. Al maksurun huwa kulus min Murabin. wa kulus min murabin akhiruhu alifun lazimatun qablaha Fathatun. apa? Fathatun. Suara. Al maksur wa kulusmin mu'rabin akhiru alifun lazimatun qablaha fathatun. Wis kok pengetahuan ben di situ rasa dipikiri sing penting sampean ke apal. Sing diarani i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdun aw taqdiron. Yang dinamakan i'rab yaitu berubahnya akhir kalimat dikarenakan beda-bedanya amil yang masuk. Adapun perubahannya ada kalanya lafdon atau takdiron atau dikira-kirakan. Ada kalanya perubahannya kelihatan dan ada kalanya berubahnya tidak kelihatan. Dikira-kira saja. Contohnya sing kelihatan, contohnya sing lafdon zaidun, zaidan, zaidin. Contohnya sing takdiron al-qadi, al-fatha, al-fata. Manane ki wong nom al-qadi apa qadi? Ya adapun i'rab wa aksamuhu utawi bagiane i'rab iku arba'atun ana papat. Mulane babul i'rabi sampean gawe skema i'rab atau sampean ki ora usah ngapal lagi ya karena ini merupakan tambahan, pengetahuan tambahan. Yang penting i'rab ini sampean tahu rafa, nasab, sing jer, khofat pada baik jer pada baik, jazm, rofa, nasab, jer, jazm. Kok yang dinamakan rofa itu apa, nasab itu apa, jer itu apa, jazm itu apa, itu nanti. Yang penting akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun. Contohnya al-fatah. Ya arane alif layinah, alif bengkong. Mulane ngajine wis juga ning alif bengkong burung. Mesti yang juga lempeng ya. Kayak kegagahan ini. Ya, yang ini nggak usah diperhatikan sampean. Yang penting ini i'rab itu perubahan akhir kalimat disebabkan amil yang masuk. Ada kala perubahannya ada kalanya secara lafaz atau takdirun atau dikira-kirakan. Adapun bagiannya wa aksamuhu, bagiannya i'rab itu dibagi menjadi 4. I'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jer, i'rab jazm. Kok bredel maning? Tandane rofa sing diarani rofa, tandane rofa sing diarani nasab, tandane nasab. Sing diarani jer, tandane jer, sing diarani jazm, tandane jazm. Pokoknya sampean ngerti, ya ngerti paham bisit sing diarani i'rab, aja mikir busak ya. Sampean mumet. Melas. Wis bilang jam ya mumet yo. Jam. Sejam lebih. Sejam. I'rab pokoknya sing diarani i'rab, al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdun aw taqdirun. Nyampe aku hafal. Orang hafalnya sakit. Nyampe hafal. Siap? Siap.
pembukaan sabab babu tawi pembantu Falil asma'i min dzalika rafu wa nasbu wal khafdu wala jasmu wa huwa alam bisawab bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. آمين Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام